teman-teman, kita ketemu lagi untuk yang di video materi questioning skill atau skill yang pertama. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang contoh yang terjadi di Starbucks gitu. Kira-kira dari satu foto itu menghasilkan pertanyaan apa aja sih gitu. Nah, terus gimana caranya kita mengembangkan skill questioning kita gitu. Nah, di sini ada dua penjelasan, yaitu yang pertama taktik dan yang kedua tipsnya. Yang pertama kita akan pelajari dulu tentang taktik apa saja yang perlu kita lakukan agar bisa mengembangkan skill questioningnya. Taktik yang pertama yaitu what is question. Jadi kita membuat pertanyaan berdasarkan dari kata apa dulu. Apa yang menjadi masalah konsumen contohnya. Lalu apa saja yang dicapai konsumen, yang ingin dicapai konsumen. Yang ketiga, apa yang membuat konsumen tidak nyaman dengan produk yang sudah ada. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apa? Taktik yang pertama, ini teman-teman diajarkan untuk merasakan apa yang dialami oleh konsumen untuk saat ini. Kita juga bisa membuat pertanyaan apa dilihat dari sudut pandang orang lain. Dari contohnya, misal ada Gojek tadi. Gojek kalau sebagai Nadiem Makarim, apa sih yang dulu pertama kali dipikirkan sampai dia bisa berhasil membuat aplikasi Gojek gitu. Dan aplikasi Gojek juga sekarang berbagai macam fitur-fitur gitu. Nggak hanya dari ojek online-nya saja. Tapi kita coba nih bikin pertanyaan. Kenapa ya Gojek itu tidak hanya GoRide aja produknya? Kenapa produknya harus yang lain gitu? Apa ya yang jadi alasan Nadiem Makarim ini membuat aplikasi yang lain? Apa ya gitu. Jadi taktik yang pertama ini membuat pertanyaan dari kata apa dulu. Lalu kita masuk yang taktik kedua atau what cause question. Apa sebabnya? Jadi kita mempertanyakan sesuatu itu, kalau yang tadi apa, kalau yang ini apa sebabnya. Kalau di sini saya berikan contoh, ada namanya perusahaan Big atau Big Idea Group. Ini perusahaan yang menciptakan berbagai macam game untuk anak-anak. Nah, gamenya ini diberi nama 12 minute game. Nah, kita bisa nih bertanya, apa ya sebabnya perusahaan Big ini menghasilkan game tapi dinamain 12 menit gitu. Apa ya jadi dasarnya, apa alasannya gitu. Kenapa ya ngembangin game ini gitu. Nah, pertanyaan dari apa sebabnya ini itu menghasilkan jawaban who atau siapa. Contohnya, apa ya sebabnya ada game namanya Sushi Go? Oh, ternyata ada ibu dan anak gitu kan. Siapanya kan berarti ibu dan anak. Terus kapan? Ibu dan anak ini dia tidak punya waktu luang yang cukup untuk ngajarin anaknya. Akhirnya si ibu dan si bapaknya ini dia hanya punya waktu sedikit untuk bermain. Jadi inilah yang alasan yang memunculkan si perusahaan Big itu menghasilkan game dengan nama 12 minute game atau permainan 12 menit. Karena permainan ini hanya bisa dimainkan sampai 12 menit saja gitu. Karena tadi ada orang tua yang punya kesibukan yang padat, tetapi dia juga ingin bermain nih dengan anaknya, menghabiskan waktu dengan anaknya. Akhirnya muncullah game seperti ini. Jadi pertanyaan dari apa sebabnya ini bisa menghasilkan who, siapa yang sibuk, ibu dan ayah. Kapan? Mereka tidak ada waktu luang nih. Where, di mana bisa mereka main, di mana saja. Apa permainannya? Namanya Sushi Go, bisa Zingo,
Gimana cara mainnya? Permainannya hanya butuh waktu 12 menit antara orang tua dan anak gitu. Yang ketiga, ada taktik membuat pertanyaan why dan why not, yaitu mengapa dan mengapa tidak. Nah, ini bisa juga memperoleh wawasan yang kritis. Nah, ada gambar nih teman-teman, Polaroid. Kita sudah sering mendengar atau mungkin ada yang punya nih Polaroid. Polaroid itu sebenarnya apa sih? Nah, awalnya Polaroid itu ditemukan seperti ini. Jadi ada suatu orang zaman dulu itu punya kamera. Nah, ada anak kecil yang difoto. Terus anak kecilnya ini bertanya kepada orang yang foto bapaknya, ya kenapa ya fotonya nggak bisa dilihat langsung, dalam artian bisa dicetak langsung gitu. Nah, di sini akhirnya muncul namanya Polaroid. Jadi Polaroid itu sebetulnya nama merek dagang, bukan foto hasil jadi atau cetak jadi, itu namanya Polaroid. Tetapi nama merek dari suatu kamera ini awalnya itu namanya Polaroid, sampai akhirnya ada kamera Fujifilm yang menghasilkan langsung instan gini, kita sebutnya Polaroid. Padahal Polaroid itu suatu nama merek. Nah, gara-gara pernyataan anak kecil itu, pertanyaan, bisa nggak sih kameranya itu menghasilkan foto yang bisa langsung dicetak, langsung saya lihat gitu. Nah, gara-gara pertanyaan anak-anak yang mungkin kita biasanya terdengar sepele, nggak mungkin ada foto yang bisa langsung dicetak, langsung jadi. Tapi kalau kita jadi seorang inovator, kita punya berpikir kritis dan melihat peluang, nah ini kita bisa menghasilkan suatu produk atau mungkin jasa dari hanya pernyataan seorang anak kecil gitu. Sampai akhirnya ketika pertama kali muncul, Polaroid ini sampai terjual 150 juta unit kamera. Dan yang terakhir, taktik yang keempat itu what if question atau bagaimana jika. Nah, bagaimana jika ini kita bisa lakukan dengan brainstorming. Brainstorming itu mengumpulkan beberapa orang lalu kita tanyai satu persatu pendapatnya. Itu namanya brainstorming atau bisa kita sebut dengan diskusi. Nah, ada gambar nih awal. Contohnya ini ada orang yang lagi lagi membopong atau mungkin menaruh radio besar di pundaknya sambil bersantai, sambil minum, sambil mungkin dengerin lagu tapi langsung nih dari sumbernya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau orang yang dulu pencetusnya si radio yang besar ini, dia tidak memikirkan suatu inovasi gitu. Jadi kalau what if ini kita kayak berangan-angan, gimana ya kalau seperti ini, gimana ya kalau ini, atau bagaimana ya jika gitu. Nah, setelah perkembangan dari radio yang besar ini muncul Walkman. Mungkin teman-teman yang sekarang jarang yang tahu. Jadi Walkman ini isinya kayak semacam ya kaset yang diputar. Mungkin orang tua dulu kita punya atau mungkin kakak kita punya. Terus ada headsetnya atau earphone-nya gitu kan. Nah, kita bisa mendengarkan lagu jadi lebih simpel nih daripada harus bawa radio yang besar tadi. Selanjutnya muncul iPod. iPod bisa menampung berbagai macam atau beratus-ratus file MP3 gitu kan. Tapi dengan hanya yang kecil banget gitu dibandingkan dengan Walkman tadi. Dan muncul lagi inovasinya iPod yang versi kayak kita punya smartphone. Jadi bisa ada kamera, ada notes, ada lain-lain gitu. Jadi bayangkan gimana ya kalau dulu tidak ada inovator yang ingin merubah radio. Jadi radio yang dulu sebesar itu, sekarang kita bisa mendengarkan radio hanya dari satu aplikasi, bisa Spotify, bisa Joox, bisa YouTube Musik. Nah, itu suatu inovator. Oke, untuk
taktik dalam kita membuat suatu pernyataan atau mempertanyakan suatu, ini ada 4 taktiknya. Jadi yang pertama tadi ingat what, apa, lalu yang kedua apa sebabnya, yang ketiga kenapa dan kenapa tidak, dan yang keempat itu bagaimana jika. Nah, teman-teman bisa nih membuat berbagai pertanyaan dari 4 taktik tersebut. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang taktik dalam membuat questioning skill cukup sampai di sini. Sekian dari saya. See you next video. Terima kasih.